Halo sob, ketemu lagi ya. Kali ini sore, udah menjelang maghrib sebetulnya, tapi kita kayaknya agak gelap-gelapan karena mati lampu. Nih, saya juga pakai itu, ring light, gelap gitu ya. Nih udah bentar lagi maghrib ini ya kan udah gelap. Oh, bacanya udah agak gelap. Bentar lagi maghrib, paling sekitar 15 menit lagi kayaknya kita menjelang maghrib. Kita buka puasa ya, sambil buka puasa saya ngevlog sebentar ya. Menyambut teman-teman yang juga menanti adzan maghrib. Semoga puasanya diterima oleh Allah ya. Kita sama-sama berharap semoga ibadah kita itu selalu diterima oleh Allah dan kita mendapat ganjaran ya, yang setimpal tentunya, balasan yang luar biasa atas perjuangan kita menjalankan perintahnya ya selama 1 bulan penuh. Buat teman-teman yang berhalangan berpuasa seperti yang teman-teman yang putri ya atau yang perempuan, ya saya doakan semoga juga nanti bisa maksimal puasanya ketika sudah kembali suci ya kan, mendapatkan kesempatan untuk beribadah di bulan suci ya, yang penuh rahmat ini. Kita sederhana aja, ini saya ngangetin gorengan sisa kemarin sebetulnya. Jadi ini cara saya mensyukuri nikmat, nggak saya buang sengaja. Jadi saya angetin, paling saya panasi sebentar ya, kalau udah panas terus saya angkat biar nggak adem-adem amat ya gitu, tapi nggak saya buang. Tapi masing-masing orang tuh punya cara mensyukuri nikmat itu berbeda. Ada juga yang berpendapat bahwa oh ini nggak saya buang, tujuannya untuk saya justru mensyukuri nikmat. Kenapa? Biar saya berbagi kepada unsur hara, ya kan, kepada binatang mungkin yang makan gitu. Nah kalau saya enggak, saya angetin lagi, ya saya angetin lagi, nanti saya makan lagi gitu kan, karena masih bisa dimakan gitu. Beda-beda, iya. Tapi terlepas dari semua itu, masing-masing punya ijtihadnya masing-masing, usahanya sendiri untuk mensyukuri nikmat yang udah dikasih. Itu nggak salah dan memang jelas ada di dalam, buat yang pernah belajar ya kitab Arba'in Nawawi ya, hadis pertama itu juga menjelaskan bahwa innamal a'malu binniyah, segala sesuatu dalam Islam itu tergantung niatnya. Kalau niatnya baik maka dia akan dapat kebaikan, kalau niatnya buruk maka itulah yang akan dia dapatkan gitu. Ada orang yang niat untuk membuang dengan niat baik, ya mungkin juga dia akan dapat pahala pastinya. Ya ada saya yang niatnya nggak mau kufur nikmah, ya saya juga mungkin akan dapat balasan atas ikhtiar saya gitu. Dan dua-duanya tidak salah, dua-duanya benar gitu, dan dua-duanya dibenarkan. Kenapa? Karena agama ini adalah rahmatan lil alamin gitu loh, rahmat untuk semua alam, untuk semua orang, untuk semua kalangan tanpa terkecuali, tidak membeda-bedakan gitu. Jadi jangan dipersulit, jangan diperberat ya dalam ibadah apapun bentuknya. Kita nggak boleh seudon, nggak juga boleh merasa paling baik, paling benar, paling bagus ibadahnya, tidak gitu. Karena kita tidak tahu niat seseorang. Yang tahu niat setiap orang itu hanyalah si orang itu ya, dan Allah Subhanahu wa taala pastinya ya gitu. Jadi kita selalu diperintahkan untuk berhusnudon ya, berprasangka baik. Itu sebabnya kenapa selalu kita diperintah untuk berprasangka baik, karena kita nggak tahu niat tiap orang tuh, nggak ada yang tahu ya. Kita hanya bisa berikhtiar sesuai kadar kemampuan kita dan kadar pemahaman kita, kadar pengetahuan kita, kemampuan kita dan pemahaman kita. Kalau orang yang tahu niatnya, ilmu tentang niat, ya mungkin apa yang kita lihat biasa-biasa saja dilakukan orang itu bisa jadi di sisi Allah itu berbeda. Karena balik lagi tergantung niatnya gitu loh. Jadi nggak boleh menghukumi, menghakimi atau mungkin menjudge orang lain bahwa oh kamu berdosa, kamu salah. Nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Masing-masing punya pandangan, punya cara gitu ya. Dan bagi Allah semuanya, selama itu tujuannya untuk menggapai ridho Allah, mendapatkan rahmatnya, dua-duanya benar, tidak ada yang salah gitu ya. Jadi pelajaran kali ini ada satu hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari setiap kejadian, bahwa tidak selalu yang benar itu pasti benar, tidak selalu yang di mata kita itu nilainya negatif atau salah pasti salah juga, tidak selalu. Karena kita tidak tahu hati seseorang, kita tidak tahu niat setiap orang, apa maksud dan tujuannya. Niatnya bisa jadi di sisi Allah dia adalah mulia gitu ya. Kita hanya bisa berusaha sesuai kadar kemampuan kita, pengetahuan kita, keilmuan kita, dan tentunya niat kita gitu ya, niat kita. Jadi itulah pentingnya kita belajar ya, termasuk dalam mempelajari situasi, kondisi, keadaan
orang-orang di sekitar kita, itu juga kita termasuknya belajar. Jadi belajar itu tidak harus di pesantren, nggak harus di sekolah gitu ya, nggak harus di perguruan tinggi. Termasuk dalam kehidupan nyata seperti ini, kita mengamati setiap kejadian itu juga adalah bernilai belajar gitu ya, bernilai pahala, bernilai ijtihad, dan semuanya tetap akan dapat ganjaran gitu ya. Ya, jadi pesan saya buat teman-teman yang masih berpuasa, semoga bisa sampai tuntas nanti 30 hari ya, nggak bocor, terutama untuk yang laki-laki. Tapi untuk yang putri setidaknya bisa dimaksimalkan puasanya, jangan ada kurang-kurang. Nanti malam kita bisa lanjut dengan ibadah tarawih ya. Kalau mau ditambah-tambah lagi dengan tadarus itu lebih baik lagi gitu. Kalau enggak pun itu sudah baik gitu. Bahkan tidurnya orang yang berpuasa itu kan bernilai pahala gitu ya, karena menghindarkan dirinya dari maksiat kepada Allah. Jadi ya sedikit celotehan dari saya, dari si upil nyempil ya, yang kalau nggak nyempil nih nggak asik. Terima kasih sudah menemani saya di sore hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.